Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Siti Haliyah dari kelompok 4 kelas C6. Kelompok kami akan memaparkan mengenai isu hoax. Apa itu hoax? Definisi dari hoax sendiri menurut KBBI yaitu berarti berita bohong. Menurut Silverman, hoax adalah sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Menurut Werme, hoax adalah berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Muncul dan berkembangnya hoax ini biasanya dibuat oleh seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main hingga tujuan ekonomi, penipuan, dan politik propaganda pembentukan opini publik, atau agitasi, atau juga hasutan. Ciri-ciri dari hoax ini, yang pertama, didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya akan lebih besar. Yang kedua, berisi pesan yang membuat cemas dan panik bagi para pembacanya. Di akhir dari himbauan, biasanya si pembaca akan segera memforward warning tersebut ke forum yang lebih luas. Nah, seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari mungkin di grup keluarga biasanya sering sekali banyak ditemukan pesan hoax yang kebenarannya tidak dianalisis lagi begitu. Dan biasanya pengirim awal hoax ini sangat sulit dicari siapa yang membuat pertama kali hoax ini. Lalu, untuk dasar hukum penebar hoax, di sini akan dikenakan KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mengatur hal-hal yang merupakan kejahatan komputer. Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Rian Alfiatna. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah hoax dan penyebab hoax. Nah, bagaimana sih sejarah hoax itu? Kata hoax mulai dikenal dan dipakai di Inggris pada abad ke-18, tepatnya berbarengan dengan terbitnya buku oleh Robert Nares tahun 1822. Ia menulis mengenai asal-muasal kata hoax. Menurutnya, hoax berasal dari kata hokus dalam hokus pokus. Menurutnya, hokus pokus adalah mantra yang diucapkan oleh para penyihir. Kata hokus pokus diambil dari salah satu nama penyihir di Italia yang terkenal, yaitu Hocus Pocus. Kemudian dipakai oleh para pesulap untuk pertunjukan di dalam trik mereka. Dalam bukunya, Robert juga mengatakan bahwa mantra tersebut adalah asal dari kata hoax. Menurut Robert, hoax adalah kabar bohong yang dibuat untuk melucu. Selain itu, hoax juga sengaja dibuat. Hoax bertujuan untuk membuat bingung penerima informasi dengan maksud menghibur berupa candaan-candaan. Seiring berjalannya waktu, kata hoax semakin dikenal dan berkembang dari sebuah lelucon atau candaan menjadi candaan yang agak serius. Sebenarnya hoax bukan hal baru di Indonesia. Sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum ada internet. Orang zaman dahulu mengenal istilah surat kaleng. Beberapa orang mengatakan bahwa surat kaleng adalah surat yang diterima tanpa diketahui pengirimnya. Surat kaleng berisi hal-hal penting yang hendak disampaikan. Namun, beberapa lainnya mengatakan bahwa surat kaleng adalah surat yang digunakan untuk menyebar berita bohong. Hoax semakin menemukan tempat untuk tinggal. Sering dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, pada saat ini, tidak adanya keterbatasan internet menjadi pemicu utama dalam penyebaran berita hoax. Berita hoax ini adalah berita yang sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak faktor yang menjadi penyebab. Nah, apa saja sih
penyebab kenapa banyak berita hoax? Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya pengetahuan mengenai dunia luar. Hal ini juga memiliki banyak faktor seperti keterbatasan berita yang didapat dan keterbatasan media untuk menerima berita tersebut. Penyebab lainnya adalah seringkali saat mendapat sebuah berita, pembaca hanya membaca sebagian dari informasi. Bahkan banyak yang membaca hanya judulnya saja. Itu akan menyebabkan pembaca tidak berpikir ulang mengenai berita yang didapat dan menganggapnya benar. Terkadang juga berkaitan dengan dari siapa berita tersebut didapat. Tidak bisa dikatakan salah bahwa setiap orang memiliki pemikiran sendiri yang dianggapnya benar. Jika menemukan sesuatu yang memiliki persamaan dengan pemikirannya tersebut, maka hal itu akan membuat kita memberikan tingkat kepercayaan yang sedikit lebih besar terhadap hal tersebut. Akibatnya adalah kita hanya bisa mempercayai sesuatu yang dianggap memiliki persamaan. Terkadang hal ini akan berlaku saat menerima berita dari seseorang atau sumber tertentu. Itu akan membuat kita langsung percaya bahwa informasi-informasi yang ada di dalam berita tersebut adalah sebuah kebenaran. Dengan kata lain, tidak terbuka untuk sumber informasi lain. Banyak masyarakat yang sulit membedakan berita hoax dengan berita benar. Juga disebabkan karena sering melihat berita tersebut muncul di media sosial, sehingga malas untuk mencari kebenarannya lagi. Saya melanjutkan presentasi di kelompok saya. Baik, yang pertama, contoh kasus hoax dan hoaxnya. Yang pertama, hoax kecil atau ringan. Nah, hoax di sini biasanya disebarkan melalui pesan singkat media sosial, WhatsApp group, atau Facebook. Hoax di sini cenderung menyasar masyarakat dengan tingkat pendidikan yang masih kurang atau bertingkat pendidikan rendah dan tidak memberikan dampak yang besar di masyarakat. Nah, hoax ini cenderung hanya berupa himbauan-himbauan. Kemudian yang kedua, hoax ringan yang diperbesar. Biasanya disebarkan oleh seseorang yang menginginkan dirinya terblok up atau terkenal di lingkungan masyarakatnya. Isu ini biasanya adalah isu umum yang sering diangkat di kalangan masyarakat. Isu ini mudah untuk dicek kebenarannya juga oleh pihak berwajib maupun oleh masyarakat. Seperti yang kemarin sedang viral, yaitu adanya babi ngepet di Depok, kemudian pernah ada juga beras plastik, dan juga telur palsu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, hoax sedang yang biasanya hoax sedang. Nah, hoax ini biasanya ada beberapa media elektronik, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik itu sumbernya maupun bukti-buktinya. Nah, isu dalam hoax ini biasanya berkaitan dengan adanya isu atau kejadian istimewa sedang berlangsung di masyarakat atau di wilayah tersebut, sehingga dapat menyebabkan kepanikan dan antisipasi berlebihan di masyarakat. Seperti yang pernah ada hoax Gunung Agung di Bali meletus dengan lengkap dan videonya, tapi ternyata itu adalah video dari erupsi Gunung Sinabung. Kemudian ada juga hoax yang menyatakan bahwa susu Peer Grain sangat efektif dalam mencegah COVID-19. Memang susu itu bagus untuk kesehatan, tapi dampaknya menyebabkan adanya panik buying di tengah masyarakat. Nah, yang terakhir adalah hoax besar yang melibatkan tokoh politik atau tokoh publik ataupun tokoh nasional yang bertujuan untuk menjatuhkan nama baik tokoh tersebut di tengah masyarakat. Isu ini akan menjadi perhatian publik dan akan menyebabkan naiknya atau jatuhnya nama tokoh tersebut. Nah, contoh di sini ada contoh kasus hoax Ratna Sarumpait. Kasus ini menyatakan bahwa dia dianiaya oleh salah satu tokoh. Nah, bahkan sampai beberapa tokoh nasional, tokoh publik, tokoh masyarakat menyatakan dukungannya dan mengutuk atau mengecam aksi tersebut. Setelah diselidiki kebenarannya, ternyata
kasus penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpait ternyata adalah berupa kejadian bohong atau hoax semata. Baik, terima kasih. Sekian saya teruskan, saya kembalikan ke rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama Sabilatul Husain, kelas C6, peserta Latsar CPNS PPSDM Kemendagri Regional 3 Bandung. Materi yang kita akan ampu di sini tentang hoax. Materi selanjutnya, bagaimana cara menghadapi dan mencegah hoax? Ini ada menghadapi dan mencegah. Untuk menghadapi, kita perlu hati-hati dengan judul yang provokatif. Jangan mudah terpancing dengan judul-judul yang memojokkan seseorang atau pihak tertentu. Karena biasanya tujuan daripada hoax adalah untuk menjatuhkan pihak lawan dengan berita-berita palsu. Makanya nih, kalau kita memiliki jiwa penasaran, kita mesti cermati nih. Kita cari asal-usul sumbernya. Kita cari sumber datanya, periksa datanya. Apakah benar asal-usulnya? Berita ini dari media mana? Media yang telah diakui secara resmi mengeluarkan berita itu atau tidak? Nah, yang penting juga nih untuk menghadapi hoax, kendalikan emosi. Jangan sampai kita tersulut emosi sehingga kita langsung menyebarkan berita itu lebih luas lagi. Kita memancing dan mengajak massa untuk melakukan pemberontakan misalnya karena dari hoax, itu bisa saja terjadi. Makanya ini dalam menghadapi hoax kita perlu mengendalikan emosi. Yang selanjutnya, kita dapat melaporkan berita bohong ke aduan konten@mail.kominfo.go.id. Jadi pemerintah dalam hal ini melalui Keminfo telah membuka layanan untuk aduan konten berita bohong. Untuk mencegah, ini perlu ada edukasi. Kenapa perlu? Ini memang hoax ini sangat berbahaya jika dapat mengajak seluruh massa untuk melakukan pemberontakan misalnya karena dari berita hoax. Jadi perlu ada edukasi, apalagi di zaman yang era medsos seperti ini. Semua kalangan itu dapat memegang medsos dan dengan mudahnya tersebar informasi-informasi berita bohong. Jadi perlu adanya edukasi dari pihak-pihak yang bersangkutan, daripada stakeholder di sini ya. Lalu penegakan hukum. Ini undang-undang ITE ya, perlu ditegakkan, perlu ada penegasan dari pemerintah, dan bagaimana tindak lanjutnya ini perlu sebagai upaya pencegahan. Lalu ada tindakan dari kita nih untuk tidak langsung percaya. Tidak langsung percaya dan langsung menyebarkan informasi. Ini sering terjadi khususnya di misalnya via WA ya, di berita-berita keluar, di grup-grup keluarga. Biasanya suka banyak berita-berita hoax dan kita langsung percaya begitu aja, kita sebarin lagi ke sana ke sini, tersebar berkali-kali, kita tanpa mencermati dulu apa ini beritanya gitu loh. Selanjutnya ini ada kerjasama pemerintah dengan Dewan Pers, dengan Facebook juga sama. Kita melakukan kerjasama untuk melawan medsos, terutama melawan hoax melalui medsos ya, karena ini menjadi media sosial yang sangat mudah tersebar. Selanjutnya penggunaan teknologi ini untuk melacak situs hoax. Pemerintah ini telah mengupayakan dengan teknologi ini untuk melacak situs-situs yang hoax, jadi ada pemblokiran dari pemerintah. Baik, itulah dalam menghadapi dan mencegah hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Hai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah